Tahun 1949, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Perang belum sepenuhnya usai, dan kemerdekaan masih menunggu pengakuan dunia. Kota-kota Indonesia menyimpan luka perjuangan. Bangunan berdiri sunyi, tetapi harapan rakyat tidak pernah benar-benar runtuh. Di tengah ketidakpastian, semangat kemerdekaan tetap berkibar. Bukan hanya di medan perang, tetapi juga di hati generasi muda bangsa. Dunia internasional mulai menoleh. Meja diplomasi menjadi panggung baru, tempat nasib Indonesia diperdebatkan dengan kata dan dokumen. Di Den Haag, Belanda menyiapkan langkah terakhir. Bukan lagi senjata, melainkan diplomasi untuk mempertahankan pengaruh lama. Indonesia mengutus delegasi terbaiknya. Muhammad Hatta memimpin dengan ketenangan, membawa beban sejarah dan harapan jutaan rakyat. Perjalanan menuju Eropa menjadi simbol perubahan, dari peluru menuju pena, dari perlawanan menuju perundingan. Di dalam pesawat, jarak terasa panjang, namun keyakinan bahwa kemerdekaan layak diperjuangkan tetap menyertai setiap langkah. Den Haag menyambut dengan udara dingin, berbeda dengan tanah air, tetapi tekad delegasi Indonesia tetap menyala hangat. Konferensi meja bundar resmi dimulai. Sebuah ruangan megah menjadi saksi pertarungan diplomasi yang menentukan masa depan Republik. Belanda menyampaikan pandangan mereka. Argumen hukum kolonial diajukan, mencoba membatasi arti kemerdekaan Indonesia. Indonesia menolak dengan tegas, namun tenang. Kedaulatan penuh menjadi satu-satunya tujuan yang tidak bisa ditawar. Di atas meja, dokumen-dokumen menentukan nasib bangsa. Setiap kata dibaca dengan cermat, setiap kalimat mengandung konsekuensi sejarah. Muhammad Hatta memimpin perundingan dengan keteguhan. Diplomasi dijalankan tanpa emosi berlebihan, tetapi penuh kejelasan arah. Satu isu masih menggantung, Irian Barat. Wilayah itu menjadi ujian kesabaran dan strategi Indonesia di meja perundingan. Di luar forum resmi, delegasi Indonesia berdiskusi hingga larut malam. Strategi disusun demi menjaga kemerdekaan tetap utuh. Di luar gedung konferensi, dukungan moral bermunculan. Mahasiswa dan masyarakat internasional menyuarakan solidaritas secara damai. Tekanan dunia internasional semakin terasa. Belanda mulai menyadari bahwa kolonialisme tidak lagi mendapat tempat. Malam-malam panjang dilalui dengan kerja sunyi. Dokumen dikoreksi, pasal ditimbang, keputusan besar disiapkan dengan hati-hati. Pagi membawa harapan baru. Suasana perundingan mulai mencair, tanda bahwa kesepakatan semakin mendekat. Indonesia tetap waspada. Setiap detil diperiksa agar kemerdekaan tidak terikat oleh jebakan hukum tersembunyi. Kesepakatan mulai terbentuk. Indonesia diakui sebagai negara berdaulat meski jalan menuju persatuan belum sepenuhnya selesai. Soal Irian Barat ditunda. Indonesia memilih langkah jangka panjang dengan keyakinan bahwa perjuangan belum berakhir. Pada November 1949, dokumen ditandatangani. Konferensi meja bundar 1949 mencapai puncaknya sebagai kemenangan diplomasi Indonesia. Di tanah air, kabar itu disambut haru. Radio-radio tua menjadi saksi kebahagiaan yang tak terucapkan. Pengakuan kedaulatan menjadi kenyataan. Bendera merah putih berkibar sebagai simbol sahnya kemerdekaan di mata dunia. Belanda akhirnya mengakui Indonesia, sebuah babak kolonial panjang resmi ditutup oleh sejarah. Delegasi Indonesia pulang membawa hasil besar, bukan hanya perjanjian, tetapi martabat bangsa. Rakyat menyambut dengan sukacita. Harapan baru tumbuh untuk membangun masa depan yang sepenuhnya milik sendiri. Konferensi meja bundar 1949 membuktikan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimenangkan dengan senjata, tetapi juga dengan diplomasi dan keteguhan.